dapat sepertiga. Kalau memang tadi yang mati tidak punya anak, tidak punya anak laki-laki, tidak punya perempuan, maka warisannya diberikan kepada bapak kandungnya dan ibu kandungnya dapat sepertiga. Sedangkan istri kalau tidak kasih anak cuma dapat seperempat. Bini istri kalau kita tidak kasih anak dapat cuma seperempat dari apa yang ditinggalkan suami. Seperempat. Jadi kalau 100 juta cuma 25 juta. Cuma 20 juta. Cuma 25 juta, ya. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau seandainya laki-laki yang meninggal tadi punya saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Min ba'di wasiyatin yusi biha udain, setelah semua wasiat dan utang piutang sudah dikeluarkan, barulah warisan dibagikan. Ingat, ini warisan dibagikan setelah wasiat dan hutang piutang diselesaikan. Kalau seandainya ada wasiatnya, bagikan dulu wasiatnya. Dan ingat ya, wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan. Kalau seandainya dia berwasiat nunjuk setengah, tidak boleh setengah, nunjuk maksimal 1/3. Jadi kalau 10 juta, wasiat tidak lebih dari 33.333.333 rupiah. Kenapa? 1/3 dari 10 juta. Bapak Ibu hadirin, jadi setelah selesai wasiat ditunaikan, dibagikan, audain atau dia juga punya hutang. Jadi sangat-sangat bermanfaat ketika keluarga ahli musibah itu ketika misalnya menyolatkan si almarhum, setelah sholatkan disampaikan kepada tetangga-tetangganya. Kalau seandainya si fulan pernah berhutang, kami tidak tahu, maka sampaikan ke kami supaya diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau memang kamu tidak galak nyampe kenyo, berarti sama baik kamu lah ikhlas. Tapi kalau kamu tidak ikhlas, sampaikan kepada keluarganya. Karena keluarga kan tidak tahu bapaknya ini ngutang apa baik, rokok berapa bungkus, minuman berapa ikok, mie berapa ikok. Kalau seandainya memang ada perinciannya, sampaikan kepada keluarga. Kalau kamu belum ikhlas, Ustaz, siapa yang salah? Yang berhutang tadi mati, tapi dia tinggal berhutang, kami tidak ngomong sama keluarga. Yang salah siapa? Kita yang menunjuk utangan tadi. Ngaku tidak lapor kepada keluarga. Cuma tadi Pak, harus ada hitam di atas putih. Jangan ngaku-ngaku dulu 3 bulan yang lalu Bapak kamu minjam duit 10 juta. Untuk apa? Nggak tahu untuk apa. Ada bukti tidak Pak? Nggak ngerti. Nah, macam itu jangan harap. Karena siapa tahu kamu yang macam-macam ngeklaim pada nggak ngerti. Oleh tadi masih kita mumpung adung yang pacak dibudi. Uang juga dah keluar duit sebesar itu 10 juta, nggak kasih hitam di atas putih. Makanya kalau ada hutang piutang Pak, dicatat. Kan sudah kita pelajari di akhir-akhir surat Al-Baqarah 1 halaman penuh tentang hutang piutang itu. Ya. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Kalau kamu utang piutang maka tulis. Jangan sampai tidak ditulis. Karena kalau tidak ditulis, kita nak ngeklaim, mak manu ngeklaimnya udah kata hitam di atas putih. Ustaz, kami kan cara kami jualan Ustaz. Jadi kadang kami nyatat-nyatat kalau memang jualan nyatat-nyatat setelah dicatat minta tanda tangan. Setiap mengambil tanda tangan, Jangan baik kita yang nyatat, jangan lagi catatan kita lebihkan. Jadi ada cara Pak, bikin pembukuan. Kalau misalnya kita jualan apa kan, uang kadang berutang kita, silakan dapat gitu kan. Misalnya kenal sama dia sudah lama dia berutang, kita tulis beras 1
beras 20 kilo, ditulis ini sudah, dibikin tanda panah, suruh dia paraf atau tanda tangan. Jadi kalau ada apa-apa, ini menjadi bukti. Kata keluarga ni, ada kata mana bukti, ini bapak kau tanda tangan. Kalau bapak kau pernah ngambil barang ke kamu. Tapi kalau dah katik tanda tangannya, sisip dikit, uang curiga, kita membuat dewek nota kosong tadi. Ya. Maka Bapak Ibu, setelah selesai semua hutang piutang, baru warisan dibagikan. Maka sangat baik kalau ketika setelah disolatkan atau setelah dikuburkan di pemakaman, disampaikan lagi kepada masyarakat, kalau memang ada ayah kami ini atau ibu kami ini pernah berhutang, kami tidak tahu, tolong sampaikan kepada kami sebagai ahli waris supaya kami selesaikan itu. Kalau kita tidak kita sampaikan, berarti sampai kita ikhlas. Kalau sudah ikhlas, apa ikhlas? Tidak apa-apa lah. Kalau sudah ikhlas, tidak apa-apa, tidak perlu kamu laporkan kepada ahli waris. Tapi kalau duit banyak, kamu tidak pacak mengikhlaskannya, laporkan ke ahli waris. Dan ingat, jangan sampai lupa, ada hitam di atas putih, ada bukti setidaknya bahwa si fulan betul-betul pernah berhutang kepada kita. Nah, setelah wasiat dikeluarkan, utang juga sudah dibayarkan, maka apa sisanya itulah menjadi bahan warisan. Setelah semuanya selesai, biaya penguburan sudah, sisip dikit kalau memang nak numpak, biaya penguburan sudah, untuk kain kafan sudah, untuk bilal sudah, untuk acara takziah ya 1, 2, 3, 7, 40 sudah. Lah sudah kalau baru ini dia sisa dari warisan bapak kita bagi kelah. Ya, bagi kelah. Kenapa Pak? Karena kalau belum hari takziah itu, belum selesai takziah, siapa yang nak nanggung ini? Apalagi kita nih Pak, mohon maaf, takziahnya kadang besar-besaran. Motong ayam, bukan motong ayam, beli ayam. Kalau motong ayam banyak berarti. Beli ayam kita ke pasar 26 miliar, cuma aman sikok 2, 3 ekor, 4 ekor, cuman ini beli ayam 20 kilo. Beli beli daging 15 kilo. Ini sedekah kamu namanya. Nah, sedekah ini banyak apa duitnya? Minimal buat 3 juta, 4 juta ini sekali. Malam beli gobe, belum lagi malam 40, belum lagi nyetak yasin. Aman nyetak yasin ke beliau diskon. Belum lagi nyetak yasinnya, belum lagi undangannya dan lain sebagainya. Maka sudah kalau itu sudah selesai 40 hari, baru kumpulkan adik-adik itu membagi warisan karena sudah galau. Atau sudah juga kurang sudah dibuat, sudah galau nanti lagi keluar duit besar, sudah barulah dibagikan harta warisan yang dimiliki dan sisa warisan tersebut. Ya, jadi mimba wasiyat yusi biha ulai aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak dan anak-anakmu itu tidak tahu siapa yang paling bermanfaat dari harta tersebut. Makanya baginya secara Islam. Fariidatan minallah, pembagian ini adalah perintah dari Allah, kewajiban dari Allah. Innallaha kana aliman hakima, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bapak Ibu hadirin warahmatullahi. Sekali lagi mungkin ini juga pernah disampaikan atau pernah ditanyakan di sini. Sebelumnya ini Pak, kalau memang kita menginginkan pembagian waris itu secara kekeluargaan saja, tidak mau ikut aturan main Islam, jawabannya tidak boleh. Harus ikut warisan Islam. Nah, setelah selesai pembagian, kamu nak kumpul lagi, baru nak kamu bagi lagi, silakan. Jadi jangan sampai sudah usah kita warisan Islam, tidak jadi. Tidak boleh. Nah, yang itu tidak boleh. Harus dibagikan dulu. Kau fulan dapat berapa, kau fulanah dapat berapa, sudah. Bila perlu duit ditunjuklah. Nah, ini duit. Mana? Masih nama inilah atau nak kita bagi secara keluarga bagi rata. Nah, kalau memang mereka
sudah dapat bagian masing-masing, lalu mereka sepakat sudah kak kita bagi ratu deh, sudah kumpul lagi, barulah bagi ratu. Baru boleh. Cuma tadi harus dibagikan dulu secara Islami. Harus dibagikan. Kenapa? Fardhatan minallah. Ini kewajiban dari Allah. Misalnya ibunya dapat 1/8, neneknya dapat 1/6, kakeknya dapat 1/6, lalu sisanya balik ke anak-anaknya yang lanang yang betina, sisa asobah namanya. Sudah dapat masing-masing, kakek lah dapat jatahnya, nenek lah dapat jatahnya, bini istri lah dapat jatahnya, anak lah dapat jatahnya. Lalu kata nenek dengan kakeknya, ini jatah aku, ambil lagi cung untuk kamu baik, aku jadilah cukup apa yang aku punya. Boleh kalau memang juga, yang penting lah sudah di tangan dulu bagian dia. Biasanya Pak, kalau sudah di tangan bagian kita, tidak keluar lagi. Biasanya Pak, amal penjenguk duit itu susah Pak keluar. Biasanya. Tapi itulah caranya. Kalau memang lah sudah dibagikan masih banyak dikumpulkan, berarti itu namanya tabarru'an. Tabarru'an itu artinya sokongan kita saling bantu membantu. Ya, ta'awun ya. Saling bantu membantu. Bapak Ibu hadirin warahmatullahi. Jadi ada susah, ada lemaknya, ada tak lemaknya Pak ini. Kita lemaknya anak kita mendapatkan warisan kalau kita berduit, tidak lemaknya apa namanya anak kita dah dapat warisan dari itu. Cuma tadi tidak susah, tidak ribet. Apa yang nak dibagi, aku nak ganti apa rumah lagi kontrak misalnya. Tapi kalau ada duit, kadang mohon maaf dari situ anak berpecah belah. Sedikit perkapaan kebunuhan. Gara-gara tadi tidak puas dengan bagian masing-masing. Contoh, punya anak dua sikok lanang sikok betina. Anak lanang dapat dua, anak betina dapat sikok. Lakinya yang betina tadi marah. Ngapa bini aku dapat sedikit, kamu dapat banyak? Dia udah tahu misalnya hukum warisan memang itu anak laki-laki dapat 2 bagian dibandingkan anak perempuan. Akhirnya munu kakak ipar tadi gara-gara tidak menunjukkan yang tidak adil. Padahal ini sudah adil. Jadi ya pandai-pandai kita saja Pak yang mengatur anak kita, memberikan pengertian kepada anak kita. Ya. Kalau memang seandainya kita bakalan punya warisan, maka ingatkan betul ke anak-anak kita ya tentang hukum warisan ini. Jangan sampai pembagian warisan menjadi ajak perpecah belahan bahkan pembunuhan di antara keluarga besar. Innallaha kana aliman hakima. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, ada 14 menit kurang lebih. Saya coba kalau memang ada Bapak Ibu yang ingin dihitungkan. Ustaz, saya punya anak sekian, saya punya ini, kira-kira anakku dapat berapa? Siap, insyaallah hari ini saya coba hitungkan ya. Bapak yang ditinggalkan dapat berapa? Siapa dapat berapa? Ya, kalau memang ada yang mau bertanya tentang hukum warisan. Coba Pak Bu yang nggak bertanya dia tulis. Silakan. Tanya apa Pak? Mendekati kulanjutkan. Kalau kulanjutkan masih tentang warisan ini Pak, walaupun di Sumatera Kasual. Apa Pak? Bismillah. Kembali aku minum dulu. Acaranya ya Bismillah. Pada minggu sudah ya. Sudah. Salam. Terakhir. Dan kita puasa tobat. Baik. Puasa tobat tidak ada contohnya dari Nabi. Tidak ada contohnya dari Nabi. Lain cerita kalau dia puasa tobat ya untuk membayar kodok puasa, berarti dia dulu misalnya pernah ada puasa, dia tobat, maka dia puasa untuk membayar kodoknya, betul. Tapi kalau puasa tobat negatif, adanya sholat 2 rakaat sholat tobat, dan Nabi pun tidak menunjuk nama itu tobat. Para ulama yang mengatakan itu sholat tobat. Kata Nabi, barang siapa yang melakukan perbuatan dosa lalu dia berdiri sholat 2 rakaat
ya, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Makanya para ulama menamakan 2 rakaat tersebut dengan sholat tobat. Kalau nak puasa tobat, tidak hati, tambah pula hati puasa tobat. Kecuali dia puasa untuk membayar kodok dulu dia tidak puasa. Tobat dari tidak puasa dulu dengan cara dia memperbanyak puasa kodok yang disebutnya dengan puasa tobat. Mungkin yang itu dia maksud. Tapi kalau tidak kati kodok dia nak puasa tobat, itu belum pernah saya dengarkan bahwa ada puasa tobat yang ada, sholat sunat tobat. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya. Ketika Rasulullah SAW berjalan sampai kuburan, beliau itu menangis di depan kuburan. Iya. Bapak Ibu hadirin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berziarah kubur, Nabi itu hampir setiap hari Sabtu ziarah ke Baqi. Di Madinah itu ada penguburan namanya Baqi al-Gharqad. Dalam riwayat mengatakan Nabi setiap hari Sabtu berziarah ke makam Baqi. Nah, kadang-kadang Nabi nangis, kadang-kadang Nabi tidak nangis. Jadi kalau ada yang mengharuskan nangis ketika ziarah, tidak boleh. Atau ada juga misalnya orang yang melarang nangis juga tidak boleh. Jadi tergantung hati. Kalau kadang hati ini kan kadang terkena perasaan itu nangis dia. Kadang tidak terasa di perasaan itu tidak nangis. Jadi Nabi SAW terkadang beliau nangis ketika berziarah, terkadang tidak nangis. Jadi tidak tergantung sikon waktu itu, ya, tergantung perasaan dia. Jadi tidak harus nangis masuk ke tempat kuburan tadi, ziarah tadi, atau tidak ada larangan ketika kita nangis ketika berziarah, tergantung sikon tadi. Wallahu a'lam. Jadi tidak ada keharusan harus nangis atau tidak boleh kita nangis. Tidak. Wallahu a'lam. Yang lain? Silakan Ibu. Atau yang nak dihitung ke warisannya? Jangan lupa yang dihitung kita berbagian. Setidaknya itu kita sudah tahu. Oh, anak aku lagi dapat sekian. Setidaknya kita lagi tahu. Nah, dari tahunya kita tadi, kita baca ancang-ancang. Seandainya kita nak menghibahkan, hibahkan. Beda antara warisan, beda antara wasiat dengan hibah. Kalau warisan itu diberikan setelah yang punya harta mati, disebut warisan. Tapi kalau misalnya yang punya harta memberikan kepada orang, anaknya misalnya, sebelum dia mati, itu disebut hibah. Apa boleh Ustaz? Boleh dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah harta itu betul-betul diserahkan kepada yang diberikan. Contoh, aku punya berapa anak? 4 anak misalnya. 4 anak, 2 lanang, 2 betina misal. Aku kepengen anak aku ini dapat sama. Dan membedakan anak lanang anak betina. Karena ketika aku mati baru kubagikan, yang lanang dapat 2, yang satu dapat, yang perempuan dapat 1. Nah, selagi aku masih hidup, aku lah sudah ngomong, kumpul ke dalam 4 anak aku tadi. Kau anak pertama, itu rumahnya, ini sertifikatnya. Nak kau apa ke lajulah, karena itu punya kau sudah. Anak kedua, kau rumah sana, bedeng sana, ini sertifikatnya serah kau. Anak ketiga, ini rumahnya, ini sertifikatnya, ini bedengnya, lajulah ambil lagu kau. Anak keempat sama, ini sertifikatnya, itu bedengnya, ambillah. Boleh tak Ustaz? Boleh. Kenapa? Karena hibah, pemberian. Dengan syarat pemberian tadi yang diberikan betul-betul diserahkan. Tidak boleh kita ngomong amanat aku mati ya, yang itu untuk kau, yang ini untuk kau, yang ini untuk kau, yang itu amanat aku lah sudah
mati. Kalau itu tidak jadi, haruslah dibagikan secara hukum waris. Kenapa? Karena diberikan ketika sudah mati. Tapi kalau diberikan ke anak sebelum kita mati, maka sah hibah tadi. Sah hibah tadi. Beda dengan wasiat. Kalau wasiat ya untuk keluarga yang tidak mendapatkan warisan. Untuk keluarga yang tidak mendapatkan warisan. Contoh, aku tadi punya anak lanang betino. Aku punya juga adik-beradik misalnya. Aduh sih kok kakak aku miskin ya misalnya. Aku kepengen dapat warisan dari aku, tapi tak baca karena punya anakku menutupi hak dia. Jadi aku bikinkan wasiat. Kalau lagi pembagian warisan, tolong kasih wak kamu juga. Sebut namanya sebulan sekian juta. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Kenapa? Itu wasiat almarhum sebelum meninggal dunia. Yang penting jumlah pemberiannya tidak lebih dari sepertiga. Misalnya yang aku tinggalkan 100 juta. Untuk 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 kakak aku tadi cuma dapat 5 juta, kan jauh, tidak sepertiga. Berarti kasihlah dia 5 juta. Kenapa? Karena wasiat dari bapak. Jadi wasiat untuk orang yang tidak mendapatkan warisan dari kita, tapi si yang punya duit tadi kepengen memberikannya kepada yang diwasiatkan. Wallahu a'lam. Yang lain, Pak. Jadi jangan takut dihitung-hitung, aman aku terus takut. Aman nak mati, takut tak takut, aman datang sudah ada jawab mati pula. Bukan artinya kita takut lagi matinya, tidak. Takutkah kita, beranikah kita kalau ajal datang mati pula. Jadi kenapa kita harus tahu supaya nanti kita ada hitung-hitungan, ada bayangan sudah. Oh ini dapat sekian, ini dapat sekian, ini sekian. Nah sudahlah, ini kunjuk sekian, tambahkan lagi sebagai pemberian semasa aku masih hidup misalnya, supaya agak nginepin. Itu hak kamu bukan lagi, itu yang punya duit. Wallahu a'lam. Silakan aku, masih banyak aku ya. Empat menit lagi. Silakan. Itu banyak terjadi Pak di tengah-tengah kita. Kalau misalnya mati pasangan kita, lalu harta tadi masih dipegang oleh pasangan yang belum mati, lalu dia menikah lagi, biasanya habis itu Pak. Habis berarti makan harta anak yatim. Hati-hati, dan itu banyak terjadi di sekeliling kita. Mati suaminya meninggalkan harta. Seharusnya anak-anak dari almarhum ini dapat warisan. Ini dipegang oleh emaknya. Emaknya laki-laki. Habis warisan tadi. Berarti ibunya dan suaminya atau bapak tiri dari anak-anaknya ini memakan harta anak yatim. Kenapa? Karena ada jatah anak kamu habis tinggal. Atau sebaliknya, istri yang mati. Istri ini punya juga warisan. Misal Pak, istri kita pernah kasih dia, misalnya tidak pegawai lah bini kita, kasih gaji. Tapi istri kita pernah kita kasih hadiah. Misalnya kalung emas, gelang emas, cincin emas, kita kasih juga misalnya tas berharga, kalau dijual masih banyak uang, yang galak belinya. Itu harta istri betul-betul. Ketika istri mati, maka emas yang dipakai oleh istri tadi itu hadiah. Cincin yang pernah kita berikan itu hadiah. Apalagi tas-tas itu hadiah semua. Kalau seandainya itu dijualkan semua lalu dijadikan duit, nah itu harta istri kita murni. Bagi seorang suami tidak boleh ngehak. Suami cuma dapat berapa? Dapat 1/4 karena punya anak. Dapat misalnya duitnya tadi dapatnya berapa Pak? Dapatnya
20 juta. Berarti seperempat dari 20 juta 5 juta cuma laki dapat. Suaminya tadi dapat. Sisanya ke anak 15 juta. Rupanya karena bininya lah mati, lakinya tadi lagi nongkrong janda sebelah, akhirnya berbini dengan janda, habis duit anak tadi. Hak anak tadi habis kita makan galau untuk untuk bulan madu lah, untuk apalah habis. Berarti sang bapak telah memakan harta anak yatim dari anaknya. Begitu juga ibu baru tadi telah memakan harta anak yatim dari anaknya. Hati-hati sekali. Makanya lebih baik kalau memang sudah meninggal salah satu, betul-betul dipisahkan. Ini punya anak aku, ini jatahku. Makanlah jatah kamu, jatah anak kamu simpan. Ketika sudah akhir balik baru diberikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini karena waktu Isya sudah masuk. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi insyaallah kita di pekan yang akan datang. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa